Ngobrolin dana pensiun di usia 20-an itu realistis atau hanya mimpi aja? Coba deh teman-teman lihat di lingkungan sekitar kita yang umurnya sepantaran masih 20-an, apakah mereka udah mikirin yang namanya dana pensiun? Aku jamin masih sangat jarang di usia umur 20-an itu mikirin yang namanya dana pensiun. Tapi sebenarnya yang paling penting, kita tuh punya aset paling berharga dan nggak bisa dibeli oleh orang kaya manapun, yaitu adalah waktu, dan kita masih usia muda. Kenapa usia muda? Karena kita akan belajar di sini yang namanya compounding interest. Semakin kita memulai lebih awal, semakin tinggi hasil yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Dan di video ini, kita akan belajar cara ngitung dana pensiun secara realistis. Bukan cuma diomongin doang, akan didukung dengan research. Buat yang belum tahu, nama aku itu Doni. Aku adalah mahasiswa S2 jurusan Finance yang berfokus di digital finance dan makroekonomi. Dan jangan pernah insecure dengan jumlah uang yang belum banyak, tapi yang paling penting adalah gimana cara kita memanage uang. Dan aku jamin channel YouTube ini cocok dengan kamu, makanya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih. Sesi yang pertama itu adalah kenapa ngomongin dana pensiun sekarang atau di usia 20-an, kenapa kok udah mulai ngomongin dana pensiun? Simpelnya begini. Teman-teman bisa lihat orang tua teman-teman, apakah mereka sudah mempersiapkan dana pensiun mereka secara pribadi. Ini bukan disusun oleh program pemerintah atau program tempat mereka bekerja, tapi pribadi yang disusun secara personal untuk menghidupi kebutuhan atau gaya hidup atau liburan mereka di hari tua. Coba kalian cek, apakah orang tua kalian udah mempersiapkan itu? Aku jamin rata-rata paling belum, dan yang pasti di sini kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama kan? Dan rata-rata orang yang sudah tua itu kadang baru sadar ketika umur mereka sudah tua atau sekitar 40 ke atas atau 50 ke atas, baru sadar tentang pentingnya dana pensiun untuk menghidupi mereka di hari tua. Dan privilege dari kita di usia 20-an, kita masih punya waktu yang sangat panjang, dan yang paling penting, compounding interest itu sangat berkorelasi dengan yang namanya usia muda. Semakin kita memulai lebih awal, semakin besar yang kita akan dapatkan nanti. Karena ada namanya konsep bunga berbunga. Aku akan kasih contoh paling simpelnya dulu. Ada orang yang berusia 25 tahun, satu lagi usia 35 tahun. Kalau seseorang yang berusia 25 tahun investasi 1 juta aja per bulan, dengan return atau bunga per tahun 10% aja, di umur 55 tahun nanti uangnya itu akan jadi 2,3 miliar. Tapi kalau kita lihat orang satu lagi yang usia 35 tahun, dia baru mulai investasi di umur 35, nabung per bulan itu 1 juta dengan return yang sama yang 10% tadi. Dan hasilnya tahu nggak? Itu berbeda. Dan hasilnya yang dia terima di usia 55 tahun nanti itu hanya sebesar 780 juta aja, padahal cuma beda 10 tahun aja. Nah, ini pertanyaannya, apa yang membedakan itu? Makanya kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua, berapa sih dana ideal yang cocok buat kita pensiun nanti? Silahkan teman-teman cek Instagram aku yang namanya Doni Linggi. Teman-teman bisa lihat di aturan 4%. Ini adalah jumlah yang aku butuhkan untuk tinggal di Yogyakarta. Karena aku tinggal saat ini di Jogja dan aku ingin pensiun di Jogja atau ingin hidup di Jogja, jadi aku udah nulis nih kira-kira berapa uang yang aku butuhkan untuk pensiun di Jogja nanti. Langkah pertama yang teman-teman mesti ketahui adalah teman-teman mesti catat pengeluaran harian dan dikumpulkan selama berapa bulan ke depan. Jadi teman-teman bisa rekap, jadi bisa tahu berapa sih pengeluaran aku per bulan rata-ratanya. Dan aku di sini punya rata-rata pengeluaran per bulan itu sekitar 20 juta per bulan. Dan kalau dipertahunkan itu sekitar 240 juta per tahunnya. Di sini aku punya rata-rata pengeluaran per tahun itu 240 juta dibagi 4%, jadi dana yang aku butuhkan untuk pensiun menghidupi aku itu sekitar 6 miliar rupiah. Slide yang ketiga, kita masuk. Kenapa 4%? Nah, di sini menurut penelitian dari Trinity Study tahun 1998 itu teman-teman bisa ambil rumus simpelnya. Ini adalah rumus paling simple di mana jumlah uang yang kita butuhkan per tahun dibagi 4% atau rata-rata bunga tabungan per tahun yang ada di Indonesia. Dan hasilnya akan ketemu total modal yang perlu diinvestasikan untuk mendapatkan yang namanya passive income atau membiayai kehidupan teman-teman tanpa perlu kerja. Jadi cukup ambil bunga 4% yang per tahun aja tanpa mengganggu modal investasi teman-teman. Nah, sebenarnya menyusun dana pensiun itu gampang karena udah ada rumusnya dan teman-teman tinggal belajar cara ngumpulin uangnya aja dan gimana sih caranya kita mengatur atau manage keuangan pribadi untuk bisa mencapai tujuan keuangan kita agar pensiunnya itu tenang tanpa mengandalkan yang namanya anak atau saudara. Jadi kalau menurut aku, ketika kita udah pensiun nanti, kita itu nggak boleh menggantungkan kebutuhan kita kepada anak, kepada saudara atau keluarga. Karena yang paling penting adalah kita harus mempersiapkan dari sekarang gimana sih cara punya dana pensiun di usia 20-an. Tentunya kita nggak apa-apa uangnya belum banyak, tapi yang paling penting adalah mindset dan pola pikirnya yang mulai terbangun gimana cara
mencapai tujuan yang tadi udah aku jelasin, dan juga kerjasama dengan pasangan, gimana sih caranya kita bisa bersama menyusun tujuan finansial kita nanti. Dan yang paling penting adalah anak itu bukan jadi tempat dana darurat atau dana pensiun. Makanya di usia 20-an, kita harus udah mulai memikirkan yang namanya perencanaan mau pensiun dengan uang berapa, caranya gimana, persiapannya apa, dan gimana cara kita mencapai goals finansial yang untuk pensiun nanti. Makanya pondasi di usia 20-an itu sangat penting untuk mencapai goals finansial bersama pasangan. Tapi emang ada ya orang pensiun masih ngandalin anaknya? Emang ada? Emang ada ya? Oke, kita lanjut ke sesi yang ketiga. Let's go. Sesi yang ketiga, gimana harus investasinya? Pasti bingung juga kan, kita udah nentuin uang yang pengen kita kumpulin buat pensiun, terus taruh duitnya di mana? Pasti bingung juga. Jadi, di sini ada beberapa opsi yang udah aku bahas juga di Instagram aku. Kita lihat lagi bareng-bareng. Untuk bunga 4% per tahun, itu aku bagi menjadi 2 alokasi, yaitu ada di lokal Indonesia, satunya lagi ada di global atau di luar negeri. Nah, untuk di lokal ini, seperti yang teman-teman lihat, ada obligasi atau surat utang negara, terus reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, terus deposito atau bank digital. Itu untuk lokal dengan bunga yang aku udah rangkum itu sekitar 4-6% per tahunnya dengan risiko yang rendah ya teman-teman. Terus untuk global itu ada 4% sampai 11% per tahun, itu ya risikonya medium lah bisa aku bilang. Asal kita tahu cara dan ilmunya aja sih sebenarnya. Itu ada USDT, USDC, ini berbasis blockchain dan decentralized finance. Terus yang kedua tuh S&P 500, itu ada di saham-saham Amerika. Terus ada obligasi pemerintah luar negeri. Terus ada BlackRock ETF juga, itu kayak reksadananya tapi reksadana luar negeri. Selanjutnya, di sini adalah rencana 4% ku. Di sini untuk di Indonesia, aku membagi porsi menjadi 2, yaitu untuk aku, suami, dan untuk istri aku nanti. Kenapa 2? Karena LPS itu menjamin hanya maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Terus dengan bunga tidak lebih dari 4% atau sampai 6%. Di situ aturan LPS berubah-ubah ya tentang bunga kompensasinya agar bisa dijamin LPS. Terus untuk deposito global itu di luar negeri aku ambil 40%, nanti di USD sama S&P 500. Terus juga lalu ini ada kolom resiko yang 4% planku. Teman-teman bisa lihat juga, nanti teman-teman bisa detail di sini, kalian bisa lihat sendiri. Yang pasti adalah selalu ingat kata Warren Buffett, di mana jangan menaruh semua telur di keranjang yang sama. Pasti teman-teman paham maksudnya. Jadi seperti yang kita tahu juga, nggak ada yang aman di dunia ini, tapi yang paling penting adalah cara kita manage resiko kita. Kalau misalnya bank A kenapa-kenapa, masih ada bank B. Kalau bank B kenapa-kenapa, masih ada bank C. Jadi, ini adalah diversifikasi yang paling penting, biar kalau yang satu kenapa-kenapa, masih ada yang satu. Di Indonesia ada kerusuhan mungkin, dan rupiah anjlok, masih ada uang di luar negeri, dan kita bisa kabur ke luar negeri untuk modalnya kan ada di luar negeri, jadi tinggal buka rekening di luar negeri dan tarik uang yang di luar negeri tadi ke bank kita yang di luar negeri. Nah, kalau di global itu yang paling penting adalah kita dapat double cuan karena kita ada kenaikan USD terhadap rupiah dan kenaikan bunganya lebih tinggi tentunya. Dan mungkin teman-teman nanya, terus emang US dollar bakal menguat terus? Emang rupiah bakal turun terus? Menurut aku US dollar dan Singapore dollar itu masih akan menguat terus sih. Ya semoga negara kita tercinta ini bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan tentunya orang-orang di dalamnya juga bisa lebih berkualitas dan tentunya bisa lebih belajar juga. Jadi kita rupiahnya bisa menguat gitu. Nah, itu tadi 3 sesi yang udah kita bahas. Kenapa ngomongin dana pensiun sekarang? Karena memang perlu. Terus berapa sih dana pensiun yang kita butuhkan? Tadi ada aturan 4%, tinggal dibagi 4%, ketemu deh uang pensiun yang kita butuhkan. Terus taruhnya di mana? Tadi aku udah spill juga beberapa alokasi aku nanti buat taruh uang pensiun itu di mana aja. Silakan teman-teman mau ikutin atau jadiin referensi, atau teman-teman punya ide atau punya saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan pertanyaannya adalah, apakah realistis ngomongin dana pensiun di usia 20-an? Menurut aku sangat realistis, karena menurut aku usia muda adalah aset yang paling mahal karena kita punya kesempatan, punya compounding interest yang lebih besar daripada orang-orang yang sudah berusia di atas 50 tahun. Kalau kamu suka video tentang digital finance dan juga self-development dan semua tentang kehidupan untuk menjadi lebih baik, silahkan klik tombol subscribe, like, share ke teman kamu yang mungkin membutuhkan ilmu ini, atau ke pasangan yang pasti jangan selingkuhan. Kita ketemu di next video minggu depan. Bye-bye.